Pegang yang bener. Iya. Oke, jalan 3 2 1. Iya. Polisi tidur. Ya Mas Agung. Polisi tidur kedua. Waduh. Harus semangat jalan. Pegel sebetulnya di kaki kanan. Kaki kanan masih rasa apa ya, kebas, memang kebas. Untuk apa namanya, telapak masih terasa kebas, jadi saya harus konsentrasi betul untuk nginjek pedal. Tapi saya harus latih terus agar kaki saya kuat. Lumayan memang berasa di otot paha, apalagi nanjak sedikit ya udah terasa pegelnya. Iya, kalau saya muter bisa nggak di sini muter? Berusaha untuk muter. Oh, bisa muter. Jalan nggak rata. Ini tantangan yang baru ini karena Jakarta ada polisi. Saya harus konsentrasi setiap ada polisi tidur, saya harus konsentrasi agar kaki tapak tetap menapak pada iya. Nah, terus saya jalan. Nah, ini sekarang saya harus lihat telapak kaki saya. Iya. Harus konsentrasi. Konsentrasi. Ini. Muter lagi. Yang penting harus harus konsentrasi. Tuh, telapak kaki udah mau lepas lagi nih, Gung. Harus konsentrasi di pedal. Iya. Terus kaki biar lumayan, otot di paha berasa lumayan. Yes, tuh agak licin saya salah. Jalan juga memang ini udah tantangan juga, jalan tidak rata. Iya. Yes. Kita sekali lagi muter. Gak boleh terlalu capek. Saya juga harus konsentrasi. Iya, puter. Saya bisa muter. Aduh, tanjakan lagi. Ini ya, kaca tuh lepas lagi. Ini gara-gara apa namanya, gerakan jadi pedal. Aduh, kaki, telapak kaki lepas. Ya, ayo semangat. Semangat, pasti bisa. Kayaknya udah saya kurang keras ini, kurang angin. Iya, saya nanti mau coba yang sepeda satu lagi, coba agak tinggi sedikit. Tapi ini sepeda yang biasa saya pakai kalau saya quest di dalam kota. Iya. Oke. Sampai. Yes. Up. Markir dulu. Nah, sekarang saya mau coba
Ini sepeda biru agak tinggi. Apa namanya? Ini agak tinggi, kayak ini ketinggian masih deh. Setel dulu. Duh. Setel dulu. Ya, saya cari yang paling nyaman dulu. Coba ntar. Yes, ngunci lagi. Oke, sekarang pedal saya tutup dulu. Ya, pedal apa namanya, standar. Memang jarang dipakai nih sepeda. Aduh, dari mulai beli jarang dipakai. Nah, kalau udah naik di tempat duduk sadel sih enak. Ya, coba. Ini untuk apa namanya? Untuk roda juga lebih tinggi dari yang Iron Man. Saya coba 1, 2, 3. Yes. Harus saya biasakan dulu. Memang saya harus apa namanya? Harus ada agak nekat dikit. Harus agak nekat dikit untuk mencoba sepeda. Nanti setelah ini bisa mencoba apa namanya? Saya pakai sepeda gunung saya dengan roda 27,5. Kalau ini roda apa sih ini? 24 apa 20 ya ini? Iya. Yuk, coba sekali lagi saya muter bisa apa enggak? Agak miring ya. Nah, iya, stroker, salam ya, 3, 2, 1. Salam stroker harus bahagia. Ya, sudah lama saya tidak membuat konten. 3 hari 4 hari lah ya, sekarang 3 hari 4 hari lah saya buat konten, satu konten. Nah, hari ini saya membagikan bagaimana saya melatih keberanian untuk bisa naik sepeda ya. Jadi awal dulu saya awal mau naik sepeda itu, pertama saya dorong dan saya mau naik itu saya masih ragu-ragu, lebih baik saya lepaskan, saya nggak berani. Tetapi 6 hari lalu saya sudah berani untuk menggoeskan kaki ya, sekalipun telapak kaki saya ini masih kebas ya Bapak Ibu ya, ini masih kebas ini. Tapi kalau di kitik-kitik ini ya berasa geli sih, ada rasanya ada. Tapi kalau saya berjalan, saya masih merasakan ada batu di sini, tebel kayaknya, ada batu atau ada yang ganjel lah, seperti ada air lah gitu lah. Jadi kalau jalan tuh rasanya nggak nyaman ya, jadi nggak berasa kita betul-betul menapak. Nah, itu saya sering ini saya hentak-hentakan tuh, saya hentak-hentakan gitu. Nah,
Bapak Ibu, para stroker, viewer dan subscriber, lebih baik kalau kita berlatih sepeda, carilah sepeda yang memang nyaman, senyamannya digunakan sehari-hari. Waktu sehat mungkin bisa Bapak Ibu gunakan ya. Yang pertama adalah diatur dulu untuk kalau ada sepeda yang bisa diatur untuk gearnya, carilah gear yang paling ringan, jangan yang terlalu berat, yang ringan ya, ringan sedang. Terus kemudian diatur sadelnya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya pernah coba ya, sadelnya saya turunin karena saya pikir awal adalah kalau ada apa-apa saya menapak lebih dekat dengan dengan jalanan ya, dengan lantai saya bisa lebih menapak lebih dekat. Tetapi ketika saya mau goes, akhirnya ini terlalu menekuk, kaki terlalu menekuk, jadi tidak nyaman dan itu tidak bisa digerakkan dengan enak. Akhirnya saya kembali lagi mengatur sadel saya bagaimana seperti ketika saya normal goes. Jadi sadel saya buat sedemikian rupa tinggi sehingga nanti ketika kaki saya ada di bawah pedal, itu kaki saya setidaknya bisa lurus. Ya, tapi karena saya pasca stroke, saya juga nggak berani untuk benar-benar lurus. Jadi karena kalau begitu nanti jadi sadel saya jadi terlalu tinggi buat saya. Akhirnya saya turunin sedikit. Paling penting kaki tidak lurus begini ya, tetapi masih lurus sedikit lah ya. Daripada tadi nekuk begini agak sulit. Saya untuk goesnya kita agak sulit nanti. Jadi ya setidaknya seperti inilah. Dan itu juga biar lutut ini tidak cedera ya. Kalau kita waktu goes itu tidak cedera, makanya itu kenapa dianggap waktu kita kaki menapak di sadel, menapak di paling bawah, kondisi kaki kita harus agak lurus begitu ya. Ya karena pasca stroke, karena kalau itu tinggi jadi saya agak begini buatnya. Ini pun sudah nyaman sebetulnya ya, agak nyaman. Paling penting tidak terjadi cedera di area ini nih. Area apa nih? Dengkul ya. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu juga berlatih sepeda di area yang bagus ya. Jangan kayak saya ini, kebetulan di kompleks saya depan rumah ini jalan agak bergelombang dan rusak. Jadi mana polisi tidur juga cukup banyak sehingga untuk kenyamanan, untuk keamanan juga kurang buat saya sebagai seorang pasca stroke. Jadi Bapak Ibu usahakan di tempat jalan yang bagus, yang rata. Kalaupun ada menanjak sedikit lah. Karena saya juga mencoba, ada tanjakan sedikit itu sudah terasa berat buat saya pasca stroke. Karena kaki ini paha terasa kemeng ya. Jadi lebih baik carilah jalan yang datar. Boleh agak menanjak, jangan yang terlalu frontal, tapi menanjak yang tipis-tipis saja. Sangat tipis, bukan tipis lagi, sangat tipis. Yang dirasakan aja, misalkan merasa kaki masih kuat, coba nanjak. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Apalagi sebagai seorang stroker yang kendalanya kaki masih dalam kondisi ya 50% lah kebas. Jadi belum bisa betul-betul merasakan kaki ini ada di pedal. Ya, karena saya juga waktu goes
saya harus betul-betul kontrol bagaimana kaki saya tetap menempel di pedal. Ya, apalagi kalau jalan lagi kena jalan jelek atau pulis tidur, saya khawatir cuma lepas dari pedal, sehingga itu akan mempengaruhi keseimbangan saya dalam bersepeda. Jadi itu aja Bapak Ibu. Jadi pesan saya bagi para stroker yang mau berlatih sepeda, pertama adalah mencari sepeda yang betul-betul nyaman digunakan. Ya, setidaknya kaki bisa melangkah, jangan terlalu yang tinggi ya. Terus kemudian atur untuk saddle yang senyaman mungkin, jangan terlalu pendek kalau menurut saya, agar menjauhi cedera di lutut ya. Setidaknya seperti inilah, jangan terlalu begini nekuk, karena nanti akan cedera di lutut ya. Bisa seperti ini kalau kita normal lurus ya, tetapi kalau kita pasca stroke cukuplah seginilah kita atur pedal dari kita duduk di saddle. Jadi harus setel saddle sedemikian rupa. Dan waktu Bapak Ibu melatih sepeda, jangan ditanjakan, tapi yang datar, dan cari jalan yang, kalau bisa cari jalan yang beraspal atau teknik yang halus ya, tidak berlubang ataupun seperti saya polis tidurnya cukup banyak. Tapi itu tantangan ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu sudah siap, quest, tetap semangat untuk belajar quest, karena bersepeda ini betul-betul melatih ini nih, paha agar bisa menekan, agar bisa ada kekuatan yang keluar dari paha ini. Jadi biar otot-otot di paha ini bisa lebih kuat. Karena kalau kita kaki jalan ya, kadang-kadang menumpuk ada di kaki yang lemah. Tapi kalau ini bersepeda, itu mau nggak mau dua-duanya harus bekerja. Ini bekerja, kaki yang sehat bekerja, kaki yang lemah, paha yang lemah juga bekerja, berlatih. Demikian saja. Stroker harus bahagia. Iya, kita harus semangat untuk berlatih, untuk menjemput pulih. Oke. Demikian, stroker harus bahagia.